Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan menjelaskan terkait laporan proyek kami dalam mata kuliah basis data. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Albara Zikrila dengan NIM G64012010023. Kemudian ada Muhammad Gema Akbar dengan NIM G64012010071. Lalu ada saya sendiri, Sabrina Basyasya dengan NIM G64012010076. Dan yang terakhir ada Kristi Oktaviani Kutamea yang akan memiliki NIM G64012010082. Baiklah, yang pertama ada pendahuluan. Nah, di sini latar belakang dari proyek akhir kami, seiring dengan perkembangan teknologi, sudah seharusnya masyarakat memanfaatkan teknologi tersebut dengan sebaik-baiknya dalam setiap aspek kehidupan, termasuk para pemilik indekos. Data merupakan hal penting yang harus dikelola dengan baik oleh para pemilik indekos. Namun, seiring berjalannya waktu, data akan semakin banyak dan semakin rumit untuk dikelola. Maka dari itu, kami, kelompok 3P2, berinisiatif untuk merancang MyKos, yaitu aplikasi berbasis website yang mempermudah para pemilik indekos dalam mendata penyewa, dalam mengurus transaksi, dan mengurus juga data-data dari indekos mereka. Kemudian untuk rumusan masalahnya, pemilik indekos harus mendata secara manual orang-orang yang menyewa kamar di indekos mereka. Apabila orang yang menyewa terlalu banyak, maka mereka akan kesulitan dalam pendataan transaksi penyewa dan juga ketersediaan dari indekos mereka sendiri. Oke, bisa dilanjut. Lalu untuk tujuannya, aplikasi ini dibuat untuk membantu para pemilik indekos dalam pendataan penyewa kamar dan juga transaksi, sehingga para pemilik yang menggunakan aplikasi berbasis website ini dapat menjalankan pekerjaan mereka dengan lebih terstruktur. Lalu untuk solusi singkatnya, aplikasi MyKos ini diharapkan bisa menjadi jawaban bagi para pemilik indekos yang mengalami kesulitan dalam mengurus pendataan bisnis mereka. Pendataan tersebut dapat terkait dengan penyewa, jumlah, dan fasilitas kamar, serta transaksi. Kemudian untuk skema basis data, yang pertama ada IRD dari proyek kami, yaitu kami mempunyai 4 tabel. Yang pertama adalah tabel tipe kamar dengan primary key, tipe, kemudian atribut-atributnya itu jumlah, ukuran, harga, dan fasilitas. Kemudian tabel yang kedua adalah tabel kamar dengan primary key, nomor kamar, dan foreign key, ID penghuni, dan tipe. Kemudian atributnya adalah ketersediaan. Kemudian untuk tabel ketiga, yaitu tabel penghuni dengan primary key, ID penghuni, dan atribut-atributnya yaitu nama penghuni dan asal daerah. Kemudian untuk tabel yang keempat, dengan tabel transaksi, yaitu primary key-nya adalah nomor transaksi, foreign key-nya adalah ID penghuni dan nomor kamar, dan atribut-atributnya adalah tanggal masuk dan tanggal keluar. Tipe kamar memiliki relasi dengan kamar, yaitu satu tipe kamar dapat dimiliki oleh banyak kamar. Kemudian kamar berelasi juga dengan penghuni, yaitu dengan satu kamar dapat disewa oleh satu penghuni. Dan kemudian penghuni juga memiliki relasi dengan transaksi, yaitu satu penghuni bisa melakukan banyak transaksi. Dan kemudian untuk kamar, satu kamar dapat melakukan banyak transaksi. Kemudian dilanjutkan dengan diagram skematik, yaitu ada tabel pertama, itu tabel tipe kamar dengan primary key tipe, dan atribut-atributnya adalah jumlah, ukuran, harga, dan fasilitas. Kemudian yang kedua ada tabel kamar dengan primary key nomor kamar, dan foreign key ID penghuni yang diambil dari tabel penghuni, dan foreign key tipe diambil dari tabel tipe kamar. Kemudian ada atributnya, itu atribut ketersediaan. Kemudian ada tabel ketiga, itu tabel penghuni dengan primary key ID penghuni, dan atributnya itu nama penghuni dan asal daerah. Kemudian untuk tabel terakhir, itu tabel transaksi dengan primary key, nomor transaksi, dan atribut-atributnya yaitu tanggal masuk dan tanggal keluar, dan foreign key-nya diambil dari tabel penghuni, yaitu ID penghuni, dan nomor kamar diambil dari tabel kamar. Berikut terlampir implementasi dari tugas akhir kami yang dapat teman-teman lihat di layar teman-teman sekalian. Kemudian ada pembagian kerja di dalam kelompok kami,
Yaitu yang pertama untuk pengerjaan IRD dilakukan oleh saya sendiri, Kristok Teganutapea. Kemudian untuk pengerjaan database dilakukan oleh Albara Zikrillah. Untuk pengerjaan website dan aplikasi itu dilakukan oleh Muhammad Gema Akbar dan laporan dilakukan oleh Sabrina Basyasya dengan log activity yang tersedia pada layar. Oke, baik. Masuk ke bagian database. Nah, dari tampilannya ini kita dihadirkan itu ada login, ada username sama password. Nah, kita coba login sama yang dengan menggunakan username yang ngasal gitu. Nah, passwordnya juga ngasal. Nah, lalu pencet login. Nah, dikasih tahu ada ID atau password yang salah gitu. Karena dari database yang udah dibikin, username sama passwordnya itu udah disetting admin dan admin gitu. Jadi kita login aja. Oke, login berhasil ya. Nah, kita coba pencet logout. Nah, kalau kita pencet logout, dia bakal kembali ke halaman login lagi. Nah, kita coba maksa masuk ke dashboard gitu, tanpa menggunakan login dulu. Nah, jika dicoba, dia tidak akan berjalan karena kita harus memasukkan username sama password dulu. Oke. Setelah masuk ke setelah login, nah kita ditampilkan menu database-nya. Yang pertama itu ada data penghuni, data tipe kamar, dan data transaksi. Nah, yang pertama itu ada data penghuni. Nah, dari data penghuni ini ditampilkan ada add itu untuk menambah data, kalau yang menu itu untuk kembali ke dashboard atau ke menu utama lagi. Oke, kita coba untuk menambah data. Yang pertama, kita coba masukin namanya Zikri, asal daerah Solo, tentunya. Nah, jenis kelamin laki-laki. Oke, kita submit. Kita coba masukin data lagi. Nama Naba, mungkin Naba. Coba Naba, terus asalnya dari Depok. Kelamin perempuan. Nah, kita submit. Terus kita add satu lagi yang terakhir, namanya Okta. Asal daerah Lampung kali ya. Terus kelaminnya perempuan, jenis kelamin. Nah, ternyata di fitur add ini udah berhasil. Lalu karena mungkin ada kasusnya kali, nah ada data yang salah, kita coba untuk ngedit. Kita coba untuk ngedit si Zikri. Coba Zikri. Namanya diganti jadi Albara. Coba. Nah, kita coba ganti namanya di Albara. Lalu kita submit. Nah, ternyata berhasil. Namanya bertukar jadi Albara. Nah, ada kasus lain mungkin data dari penghuni ini, ternyata si penghuni ini udah keluar. Jadi kita coba untuk delete. Kita coba delete si yang nomor data keempat. Oke, nah datanya bakal hilang. Jadi kalau kita mencet delete, data yang tadi itu bakal hilang. Jadi udah berhasil. Lalu kita masuk ke menu utama lagi yang akan dilanjutkan oleh Gema. Ini saya akan menjelaskan dari data tipe kamarnya. Dari data tipe kamar, kebetulan udah saya isi dengan ada tabel tipe, ukuran kamarnya, terus fasilitas, jumlah kamar, harga, dan ada fitur edit delete. Untuk fitur edit dan delete-nya tuh hampir sama seperti yang dijelaskan oleh Zikri tadi, seperti kayak gini, jika diedit, tapi tidak akan saya coba edit. Nah, terus kemudian ada sama juga ada fitur add jika semisal yang mempunyai kos ingin mempunyai tipe kamar baru, dia tinggal menambahkan tipe kamarnya aja. Tapi saya anggap segini aja cukup. Kemudian untuk data kamarnya, ini adalah jumlah kamar yang ada di kos. Jadi ada 3 tipe kamar A dan 2 tipe kamar B dan 1 tipe kamar C. Jadi semisal untuk yang nomor kamar 1, saya udah isi dengan ID penghuni 1, yaitu Gemma kalau nggak salah, dengan penghuninya di tipe kamar A, ketersediaan tidak. Jadi semisal
di nomor kamar 2 saya masukkan ID penghuninya 2, tipe kamarnya tetap sama, dan ketersediaannya tidak. Nah, dia akan otomatis terisi, dan jadi pemilik kamar kos itu jadi tahu gitu untuk nomor kamar 2 siapa yang menghuni, terus nomor kamar 1 siapa yang penghuni dari ID penghuninya. Terus semisal dia ingin tahu kamar kos nomor kamar kos yang mana yang belum terisi, bisa dilihat dari eh, data kamar ini. Kemudian kita balik aja ke menu. Selanjutnya saya akan menampilkan ke data transaksi. Jadi semisal ini adalah ID transaksi 1, nomor kamarnya 1, ID penghuni 1. Dari data transaksi ini kita tahu nih setiap penghuni 1 dengan ID penghuni 1, terus nomor kamar 1, dia memulai transaksi tanggal berapa, tanggal masuknya berapa, terus kemudian dia selesai tanggal berapa gitu. Semisal jika dia ingin, anggap aja ID penghuni 1 tadi ingin menambah masa lamanya, dia tinggal diedit gitu. Terus anggap aja ini kan tadi hitungannya 1 bulan ya, jadi dari tanggal 12 Januari bulan Desember tanggal 1 tahun 2021 kita ubah ke, anggap aja ke Februari tanggal 1. Submit. Nah, otomatis dia akan berubah. Misal terus kemudian ada ini ya, penghuni baru dengan nomor kamarnya 2, terus ID penghuninya 2. Anggap aja dia tadi pesan tanggal 1 Januari 2022, kemudian dia berakhirnya Maret tanggal 1 2022. Kita submit. Nah, seperti ini. Jadi dengan adanya data transaksi ini, pemilik kos itu dimudahkan untuk dia tuh tahu gitu kapan tanggal segini dan sampai tanggal segini siapa yang menempati kamarnya, terus tanggal segini sampai tanggal segini siapa yang menempati kamar kos tersebut sesuai dengan ID transaksinya. Mungkin itu sekian dari presentasi video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.